Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan kajian rutin sebagaimana biasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim terhadap ilmu agama ini merupakan sesuatu yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali, dan sangat mendesak, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kebutuhan kita terhadap makan dan minum itu berhubungan dengan kehidupan jasmani kita atau fisik kita. Tapi ilmu agama niku berhubungan dengan nasib kita. Seorang yang tidak makan dan tidak minum itu paling banternya meninggal, selesai. Tapi seorang yang tidak mengerti tentang agamanya, niku resikonya adalah kerugian abadi di akhirat kelak. Kerugian abadi dalam arti na'udzubillah dukhulun nar, masuk neraka dan abadi di sana. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semuanya untuk berusaha dan mewajibkan kita semuanya untuk meluangkan waktu kita mengkaji, memahami akan agama kita, yaitu agama Islam. Hukumnya wajib secara umum. Ngaji atau belajar ilmu agama itu secara umum hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bukan sunnah, tapi wajib secara umum. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat lain, ala muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Tetes maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang pilihan ya, tapi belajar ilmu agama niku merupakan kewajiban kita semuanya. Termasuk bentuk belajar ilmu agama nggih ngaji seperti ini. Ya, pengaosan atau pengajian seperti ini merupakan salah satu metode cara untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu apa yang kita ketahui dan kita pelajari niku, kita akan mengerti banyak hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang itu tidak bisa diketahui tanpa kita belajar ilmu agama.
Bagaimana awal mabda? Ya, mabda niku awal asal muasal kita dari mana? Kan niku perlu tahu niku. Nek panjenengan kita semuanya tidak belajar ilmu agama, mboten ngertos, ndak tahu mabda kita niku, asal usul kita itu dari mana. Terus ma'ad niku kembali kita niku mau kemana, akan kemana niku kan tidak tahu kalau kita tidak belajar ilmu agama. Setelah kita mempelajari ilmu agama, baru kita tahu bahwa oh ternyata kita ini punya mabda niku asal usul penciptaan yang kita dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dilahirkan, dan nanti ma'ad kita akan kembali karena kita semua akan merasakan yang namanya kematian, dan sesudah kematian niku belum selesai, niku masih ada lanjutannya, ada fase seri lanjutan kehidupan sesudah kehidupan dunia. Ini kok kehidupan alam barzakh, kemudian ke alam akhirat. Di akhirat ada apa dan bagaimana? Niku kan juga diketahui dengan apa? Mempelajari ilmu agama. Oke. Kemudian nanti akhir muara perjalanan kita niku akan kemana? Nek mboten swarga kepada surga, berarti ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Secara umum ilmu agama niku seperti itu ya. Secara umum wajib tadi, wajib, hukumnya wajib. Saya katakan secara umum ngeten karena ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, yang merupakan nek bahasane ulama niku ala qadri ma yahtaju ilaihi li amri dinihi, mempelajari ilmu sekadar sesuai kadar yang dibutuhkan seorang hamba terhadap urusan agamanya. Ilmu pokok enten ilmu yang tidak pokok, enten sing prinsip, ada yang kurang prinsip. Ilmu-ilmu yang pokok nggih tentang usul iman, tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tentang keislaman, tentang ibadah, tentang tauhid, tentang wudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Niku hukumnya wajib supaya napa? Kita menika tahu keyakinan usulul iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus bagaimana. Setelah niku ibadah, berkaitan ibadah seperti sholat seperti ini tadi nggih. Kula jenengan sholat maghrib. Sholat maghrib niku kan satu ibadah yang mahdhah, Pak. Mahdhah niku sudah tertentu tata cara pelaksanaannya niku. Tata cara pelaksanaannya sudah tertentu. Enten aturani, tidak bisa semau kita, tapi enten aturan baku. Sebelum sholat ada syarat-syaratnya, termasuk wudhu misalipun, ada toharoh, bersuci. Itu kan wajib. Masalahnya kita tidak belajar berarti kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau sudah tidak bisa, tidak sah, berarti kita terjatuh ke dalam dosa, ke dalam dosa besar. Ini contoh mawon, contoh bahwa ilmu-ilmu seperti ini adalah wajib. Dan ngaji niku, Pak, ngaji atau pengajian, panjenengan sedaya hadir duduk di majelis ilmu niku karena tadi kewajiban nggih, apalagi mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Niku lebih utama dari an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Bahkan ada sebuah ucapan menyatakan seorang sholat 1000 rakaat. Bayangkan nih, seorang sholat sunnah 1000 rakaat
niku fadilahnya kalah dengan sekali duduk di majelis ilmu. Seperti jenengan ngeten iki, duduk enten pengajian, enten majelis ilmu, ngaji niku sekali niku mengalahkan sholat pinten? 1000 rakaat. Kita kula panjenengan kemungkinan besar mboten mampu sholat 1000 rakaat. Gimana? Enten sing mampu mriki sekali sholat loh. Ndak mampu, Pak. Sholat 5 waktu mawon pun kepontal-pontal nih. Sering masbuk, sering ketinggalan. Sholat sunnah nggih jarang-jarang. Kok sholat 1000 napa? Rakaat. Seandainya enten sing mampu sholat 1000 rakaat, niku kalah dengan sekali panjenengan duduk di majelis ilmu pengajian seperti ini. Padahal duduk niku nggih enten kemungkinan ngantuk padahal. Seandainya pun mengantuk, jenengan ngantuk pun, seandainya jenengan ngantuk di majelis ilmu niku lebih utama juga dari sholat 1000 rakaat. Ngantuk enten majelis ilmu niku lebih utama dari napa? Sholat 1000 rakaat, sholat sunnah maksudnya. Niku ngantuk pun menang, luweh menang daripada sholat 1000 rakaat, apalagi melek. Gitu, apalagi melek tur mudeng sing disampaikan apa ustate. Wah niku lebih luar biasa niku. Makanya kula kemarin kurang setuju ya. Jadi ada seorang sing curhatnya ngeten. Jadi enten seseorang, tidak perlu saya sebut namanya nggih. Enten seseorang, karena niku seseorang niku profesinya glidik kerja pabrik. Ya, kerja pabrik itu kan nggih capek gitu. Berangkat jam 7, pulang jam pinten? Jam 3, jam 4, kadang setengah 5 ya. Kan capek niku. Lah niki tiang niki hadir di majelis ilmu, Pak, pengajian. Saking capek niku pas hari niku ngantuk, tidur di majelis ilmu. Padahal biasanya nggih mboten ngantuk, tapi karena mungkin hari niku terlalu berat kerjaannya di pabrik niku tertidur, Pak, di majelis ilmu. Lah sayange niku ustadz niku kurang bijaksana. Ustadz niku pas ngisi menyindir yang hadir waktu itu sing tertidur di majelis ilmu karena kecapean niku, menyindir yang kurang lebih mengatakan seorang yang tidur di majelis ilmu itu tidak ada gunanya. Lebih baik tidak usah hadir di majelis ilmu kalau cuma napa numpang turu, numpang tidur. Dan ini pernyataan yang salah malahan. Ustadz seperti ini keliru. Pun direwangi kesel-kesel gitu. Perjuangan seorang buruh pabrik purun ngaji niku harus disyukuri. Andai kadang-kadang kemudian beliau niku tertidur di majelis ilmu, niku sebenarnya sudah berusaha untuk tidak tidur, Pak, tapi karena terlalu capek niku akhirnya tertidur. Seandainya pun tertidur, orang itu tetap mendapatkan fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan. Sekedar duduk tertidur ya, bukan memang sengaja tidur loh ya. Nek jenengan sengaja jeng mriki terus numpang tidur sengaja niku keliru. Maksudnya tertidur ini kan bukan tidur, Pak. Nek tidur ini kan sengaja teng masjid, yang majelis ilmu sengaja tidur niku kan berbeda dengan apa? Tertidur. Tertidur niku jane nggih pun berusaha untuk tidak tidur, tapi karena suatu hal nggih capek dan lain sebagainya kemudian tertidur. Nah niku fadilah luar biasa. Duduk di majelis ilmu niku dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi seorang sing hadir di majelis ilmu ngados ngeten iki akan mendapatkan apa ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan disebut-sebut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya di sisinya sana. Jadi memang kita harus bijaksana nih sebagai seorang dai. Pokoknya masyarakat nih purun mau bersedia untuk majelis ta'lim hadir niku harus diberikan dorongan, support, motivasi, dan jangan dibuat untuk malah akhirnya tidak mau ke masjid atau menjauhi majelis ilmu seperti kasus tadi ngoten Mas. Tidak ada masalah, misalnya kadang ada tidurin itu tidak ada masalah. Bagi saya sendiri, insya Allah tidak masalah. Adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang tidak dibutuhkan oleh setiap orang, yang hukumnya fardu kifayah, ilmu-ilmu pelengkap, niku kalau bisa melengkapi itu bagus. Tapi seandainya tidak bisa, tidak masalah. Karena tidak semua ilmu agama niku nggih harus dipelajari oleh setiap muslim, Pak. Seperti misalnya pun ilmu tafsir, gitu, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab, nahwu, sarf, balaghah dan lain sebagainya niku tidak setiap orang harus belajar. Ini jenengan punya kesempatan dan mau belajar niku lebih utama. Tapi secara umum masyarakat niku tidak perlu disibukkan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Cukup napa? Sing penting mawon ilmu akidah, tauhid, salat, poso, zakat, nek perlu tambah haji, napa umroh. Haji umroh niku pun ndak terlalu urgen karena tidak setiap orang mampu napa ibadah haji. Nek ajeng berangkat mawon dipelajari, baru dipelajari. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan itu ilmu-ilmu yang sederhana dan simpel, mudah dipahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya apa? Hiyal ma'wa. Yang artinya wa amma man tagha, dan adapun seorang yang tagha niku tughyan, artinya apa? Melampaui batas. Hidup di dunia tapi melampaui batas, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya untuk maksiat tok. Melampaui batas niku. Nggih salat ya mboten salat, muslim tapi tidak mau salat. Poso Ramadan niki pun ajeng puasa gitu. Pun mendekati, sudah mendekati niku. Nggih mboten poso. Zakat yang mboten zakat, apalagi umroh haji. Isine maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan iki tangga. Melampaui batas orang seperti ini. Wa atharul hayatad dunya, dan apa? Mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Kita boleh mencari dunia, tapi kalau sudah mementingkan dunia daripada akhirat, mengalahkan akhirat dengan dunia niku sudah keliru. Maka orang seperti ini kata Allah fa innal jahima napa? Yalma ma'wa. Maka neraka jahim itu yang akan menjadi tempat kembalinya, tempat tinggalnya orang-orang seperti ini.
Kebalikan dari ayat niki, ayat setelahnya, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun seorang yang khafa, khauf, takut dengan kedudukan Tuhannya. Para ulama menafsirkan maksud takut di sini adalah takut nanti bahwa kita niku akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita sudah perbuat di dunia ini. Yang kecil sampai yang besar, yang sengaja ataupun tidak sengaja, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri jiwa dari melakukan hawa nafsu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat kembalinya. Orang-orang yang seperti ini niku akan mendapatkan keutamaan, punya rasa takut kepada Allah, tahu kalau nanti kita niku akan berdiri di hadapan Allah untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan ini kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Seorang saged takut, seorang hamba bisa takut kepada Allah, bisa ngerti nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan amal, gitu, ada akhirat, ada hidup sesudah mati, bisa menahan diri dari maksiat. Niku dari mana munculnya? Muncul dari ilmu, Pak. Dari apa? Ilmu yang dipelajari. Nek mboten belajar nggak mungkin akan muncul keyakinan dan perasaan seperti itu dari seorang hamba. Gitu? Tidak akan mungkin. Misalnya tiba-tiba ke seorang takut pada Allah, nggak mungkin, Pak. Mesti harus mempelajari ini, harus belajar tentang masalah tersebut, sehingga setelah dia mengkaji apa yang memang perlu dikaji, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi. Rasa takut, kemudian muncul rasa takut, kemudian bisa menahan diri dari berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nggih saat niki, kenapa kita mau sholat niku? Mbok mboten sholat mawon. Ya karena kita napa? Kita ngerti bahwa itu sholat kewajiban. Dan nanti orang yang meninggalkan sholat niku napa? Berbuat dosa besar yang akan diancam dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita sebagaimana ucapan orang-orang musyrikin ya, di mana mereka itu mengatakan, atau orang-orang kafir, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu makunna fi ashabis sa'ir. Ini penyesalan ya, penyesalan orang-orang nanti, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan ahli neraka nanti di akhirat itu, mereka mengatakan ngeten, Pak. Ya, mereka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu, duhai seandainya dulu di dunia kami itu nasma'u, mau mendengar, wa naqilu, dan mau berpikir, ya, mau mendengar dan mau berpikir, ma kunna apa? Fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Tapi kan pun terlambat, kalau ini diucapkan di akhirat kan pun terlambat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Sebabnya apa? Waktu hidup di dunia ngeyel, dijak sholat ngeyel, gitu, boten purun sholat, gitu, tidak ceng masjid boten purun, diajak untuk patuh pada Allah tidak mau, nggak mau mendengar, tapi nanti menyesalnya di akhirat. Mungkin di dunianya ini nggih belum langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jane kula jenengan harus bersyukur nggih pada Allah Subhanahu wa taala niku sebagai seorang hamba nggih. Muslim lagi. Orang Islam niku nggih, pertama, nek berbuat dosa, kalau berbuat kebaikan niku langsung dikes, pahala langsung diberikan. Jenengan berbuat apapun berupa kebaikan langsung dikes, pahalanya langsung diberikan.
Hebat yang Islam niku. Pertama niku. Kedua, tapi nek kula jenengan berbuat dosa, mboten langsung dikes diadab. Diberi kesempatan untuk napa? Taubat. Enggak langsung jenengan misalnya maaf ya, ada seorang muslim berbuat dosa, misalnya nggih, berjudi langsung diadab pes mati gitu. Enggak kan? Mboten langsung dikes. Berdosa tapi diberikan kesempatan taubat. Sampai sebelum nyawa sampai tenggorokan. Sebelum sakaratul maut bisa bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sing dosa besar, sing dosa-dosa kecil lebih gampang lagi. Gampang dosa kecil niku. Wudhu kita sudah menghilangkan apa? Dosa-dosa kecil kita. Sholat kita, Jumatan kita, sodakoh kita, haji kita, umroh kita, puasa kita, sunnah ini. Niku tanpa kita harus apa? Tanpa kita harus bertaubat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala niku pun otomatis terhapus dengan amalan-amalan yang sudah kami sebutkan tadi. Makanya pun kula sampaikan berkali-kali kalau ada orang Islam masuk neraka niku kebangetan. Kudune secara rumus hitungan itu nggak bisa, orang Islam kok mlebu neraka niku nggak bisa, Pak. Jadi nek misalnya ada orang Islam kok masuk neraka niku biasanya sudah kebangetan niku. Dalam arti masuk neraka niki napa? Dalam arti tidak kekal ya. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, muslim yang berbuat dosa, maksiat selain syirik niku tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Cuma mampir tok. Sesuai dengan kadar dosanya, setelah niku nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti ini sebenarnya sangat tidak mungkin orang Islam bisa sampai mampir neraka. Kalau muslim yang secara umum taat itu nggak mungkin, sebenarnya sulit. Taat yang saya maksud niki, taat dalam arti melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan dosa besar. Ya niki saya kasih jenengan ke kita semuanya. Saya kasih rumus, Pak. Untuk tidak mampir neraka niku ada dua hal mawon. Jenengan ingat-ingat nggih. Purun mboten niki? Napa pengin mampir neraka? Pengen mampir neraka, ampun ya. Kula paringi resep, tips tutorial supaya tidak mampir neraka, langsung swarga. Pertama, jenengan ingat-ingat, laksanakan kewajiban. Sing wajib jangan sampai ditinggal, kewajiban. Nek sing mboten wajib, sunnah gampang. Sing penting niki kewajiban dulu. Yang kedua, jangan pernah melakukan dosa besar. Nek dosa kecil gampang niku, gampang dosa kecil niku gampang. Dalam arti bukan kita meremehkan dosa kecil mboten. Tapi maksudnya dosa kecil itu kan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terbebas 100% gitu. Karena kita tidak maksum. Yang maksum cuma sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya dosa niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula jenengan hampir dipastikan mesti punya dosa kecil. Lah, sing penting niki dua niki, laksanakan kewajiban, yang kedua napa? Jangan pernah melakukan dosa besar. Dosa besar nggih berzina, membunuh, mencuri, ya, kemudian napa? Minum khamr, berjudi dan lain sebagainya. Tinggalkan sing dosa besar. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah mampir napa? Neraka. Insya Allah tidak akan pernah mampir neraka dengan apa yang sudah kami sebutkan tadi. Nek pengen derajatnya lebih tinggi di surga, karek nambah. Kita nambah, Pak. Nambah napa? Melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan dosa-dosa kecil. Nah, niku tambahan mawon. Tapi yang inti laksanakan kewajiban dan apa? Jangan pernah melaksanakan dosa besar.